warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan berbagai macam limpahan nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga dengan kedua nikmat itu kita masih bisa membuktikan kemusliman kita. Kita masih bisa membuktikan keimanan kita dengan mengerjakan salah satu syariat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu puasa pada bulan Ramadan. Semoga janji Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Rasulullah SAW, yang mana bagi orang yang berpuasa apabila mereka berniat dengan ikhlas semata-mata mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan balasan yang melimpah ruah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala yang diperuntukkan kepada hambanya. Apabila hamba tersebut berpuasa pada bulan Ramadan karena semata-mata iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ridhonya dan ikhlas hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Begitu juga dengan sabda baginda yang lain, yaitu man qama ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan qiyamul lail pada bulan Ramadan, maka barang siapa yang mendirikan qiyamul lail pada bulan Ramadan dengan keimanan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan niat yang ikhlas hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk hamba Allah yang mendapatkan nikmat ini, yaitu nikmat ampunan pada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabiullah Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah mengajarkan Islam. Beliaulah yang telah menunjuki kita jalan iman. Maka sudah sepantasnya bagi kita untuk selalu mengikuti jejak langkah perjuangan beliau, mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan oleh beliau, dan juga menjadi hamba Allah yang tetap senantiasa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW dan bisa masuki surga bersamanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalani kehidupan ini saya teringat dengan salah satu pesan dari Imam Hasan Basri. Beliau mengatakan, "Ibnu Adam, innama anta ayyam." Sesungguhnya kalian adalah kumpulan dari hari-hari. Kullama dhahaba yaumun, ketika telah berlalu satu hari dari kalian, dhahaba ba'duka, maka berlalu juga sebagian dari kehidupan kalian. Ini mengisyaratkan kepada kita bahwasanya betapa pentingnya waktu dalam kehidupan kita, karena kita hidup beriringan dengan waktu. Maka dari itu kita harus bisa memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya. Maka dari itu kita memahami bagaimana Allah menerangkan atau menjelaskan betapa pentingnya waktu, sampai Allah berfirman dalam Al-Quran, dan yang mana dalam surat ini kita sudah menghafalnya secara bersama, ya. Kita sudah hafal dan mungkin sudah khatam berkali-kali, ya. Namun tidak bosan-bosannya kita saling mengingatkan karena betapa pentingnya waktu bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'ashr", demi masa, "innal insana lafi khusr",
Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati, dan beramal soleh. Wa tawassaw bil haqq, dan senantiasa saling menasihati dalam kebaikan. Wa tawassaw bis sabr, dan senantiasa saling menasihati dalam kesabaran. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini juga disampaikan oleh baginda Rasulullah untuk mengingatkan kita kembali, ya. Rasulullah bersabda, "Ni'matani maqbulun fihima katsirun minan nas, as-sihat wal faragh." Dua nikmat yang sering sekali dilalaikan oleh umat manusia, yaitu nikmat sehat dan sempat. Allah sering memberikan kita nikmat sehat, namun terkadang kesehatan kita masih belum kita maksimalkan untuk melakukan ibadah kepada Allah. Allah memberikan waktu luang kepada kita, namun waktu luang kita sering kita gunakan hanya untuk bermain. Bahkan kalau kita melihat generasi muda pada saat ini, mulai dari anak-anak, kalangan remaja, kemudian orang-orang dewasa, kita lihat mereka sangat senang yang namanya game. Bahkan mereka menjadikan game sebagai profesi mereka, sebagai sumber penghasilan dana. Mereka sangat senang kalau dipanggil sebagai gamer. Tidak kebayang kalau seumpamanya generasi harapan bangsa ini ternyata adalah para gamer. Bagaimana keadaan negara kita atau keadaan generasi yang akan datang ini? Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu, puncak pendidikan yang pertama yang harus dilakukan adalah berasal dari orang tua itu sendiri, ya. Orang tualah yang akan menyiapkan generasi mereka sendiri. Kalau kita tidak menyiapkan dari sekarang, membatasi mereka dari permainan mereka, maka mungkin kita akan mendapatkan risiko yang sangat besar kelak. Maka dari itu, saya teringat dengan sabda baginda Rasulullah SAW yang mengisyaratkan bahwasanya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, dilahirkan dalam keadaan suci. Fa abawahu, namun kedua orang tuanya lah yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan mereka sebagai Yahudi, menjadikan mereka seorang Nasrani, menjadikan mereka sebagai orang Majusi. Maka kebaikan atau keburukan seorang anak itu berawal dari keluarga. Maka yang perlu kita benahi pertama adalah bagaimana menciptakan keluarga yang baik dalam kehidupan kita. Pada suatu ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab kedatangan seorang atau orang tua. Dia mengadukan tentang kenakalan anaknya. Dia datang kepada Amirul Mukminin, "Wahai Amirul Mukminin, anakku ini durhaka, tidak mau berbakti kepada diriku, tidak pernah mau menerima nasihat-nasihatku, tidak mau patuh kepadaku." Akhirnya mendengar pengaduan dari bapak ini, Amirul Mukminin mengutus ajudannya untuk memanggil anaknya. Akhirnya dipanggillah anaknya, kemudian dihadapkan dan ditanyakan oleh Amirul Mukminin, "Apakah benar kamu durhaka kepada orang tuamu? Apakah kamu benar kamu tidak mematuhi orang tuamu?" Ternyata anak ini tidak menyangkal sama sekali apa yang dikatakan oleh anaknya. Ternyata benar, dia tidak patuh, dia tidak taat kepada orang tuanya. Ternyata setelah ditanyakan oleh Amirul Mukminin, ternyata sumbernya adalah orang tuanya tidak pernah memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya. Tidak pernah memberikan pendidikan Al-Quran, tidak pernah memberikan pendidikan Islami, sehingga dia membangkang, dia durhaka, dia menjadi orang yang sangat tidak sesuai dalam pandangan Islam. Maka dari itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban bagi kita adalah bagaimana menciptakan pendidikan yang utama itu dalam keluarga kita.
Melihat kondisi seperti ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada beberapa hal yang mungkin yang bisa membantu kita untuk mengatasi permasalahan ini. Yang pertama adalah mengisi kekosongan akal. Ya. Karena akal ini sangat dimuliakan dalam Al-Quran. Akal sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akal itu merupakan perhiasan yang tiada tara nilainya, yang tidak ada bandingan nilainya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Namun sebaliknya, ketika seorang hamba tidak menggunakan akalnya dengan baik, tidak dimanfaatkan untuk belajar, tidak dimanfaatkan untuk mendalami Al-Quran, tidak dimanfaatkan untuk mendalami sunnatullah, mendalami hadis-hadis Rasulullah SAW, atau mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat yang lainnya, maka Allah pun menyindirnya. Allah mengatakan, Inna syarrad dawabi 'indallahi summul bukmul ladzina la yaqilun. Seburuk-buruk binatang melata, ya, adalah mereka yang peka, yang tuli karena tidak mau menggunakan akalnya. Allah menyamakan manusia dengan binatang kalau mereka tidak mau menggunakan akalnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melihat bagaimana penyesalan orang-orang yang ketika disiksa dalam neraka, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, walau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Jikalau kami mendengarkan atau menggunakan akal kami sebaik-baiknya untuk menerima ayat-ayat Allah, untuk merenungi ayat-ayat Allah, maka kami tidak akan berada di neraka yang menyala-nyala ini. Kami tidak akan berada di neraka sa'ir ini. Maka dari itu, yang pertama yang kita lakukan adalah bagaimana untuk memperbaiki akal. Kita memperbaiki akal dengan menambah wawasan kita, mendatangi majelis ilmu, mendalami ilmu-ilmu syar'i. Umar bin Khattab pernah mengatakan bahwasanya pokok dasar seseorang adalah akalnya, keluhurannya adalah agamanya, kemudian nilainya adalah nilai moralnya adalah akhlaknya. Ketika hal ini sudah tidak berfungsi kepada seseorang, maka derajat seseorang itu akan turun dari kehidupannya. Sudah turun dari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai derajat yang mulia. Karena sebenarnya manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang mulia apabila memanfaatkan akalnya dengan baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mungkin bagi kita selama ini banyak sekali hal-hal yang menjadikan kita merasa kurang baik atau merasa kurang puas terhadap amalan kita. Maka sejatinya di bulan puasa ini adalah kesempatan bagi kita untuk memperbaiki segala kekurangan-kekurangan yang telah kita lakukan dalam kehidupan sebelumnya atau pada hari-hari sebelumnya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, insyaallah. Kalau ada kesempatan kita akan sambung lagi karena masih ada pembahasan yang lain, insyaallah. Tutup, Anda cukupkan dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.